Bisa. Yuk. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Semoga Bapak temui anak-anak walaupun lewat pembelajaran lewat WhatsApp. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat bersama ibu bapakmu dan keluargamu di rumah. Dan hari ini Bapak akan memberikan anak-anak pembelajaran yang berjudul Tripararta. Tetapi sebelum anak-anak akan Bapak kasih pembelajaran tersebut, silakan anak-anak mencari tempat yang baik dan yang rapi, sehingga nanti dalam mengikuti pembelajaran Bapak ini, anak-anak dapat mengikuti, memahami, dan mengerti apa yang Bapak jelaskan sebentar. Untuk itu anak-anak, sebelum Bapak akan mulai, Bapak ucapkan dulu semoga Tuhan memberikan keselamatan kerahayuan kita bersama dengan mengaturkan pengastungkara. Nah, mari kita mulai. Om Swastiastu. Anak-anak yang ada di rumah, mari kita sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini, pembelajaran yang Bapak sampaikan kepada anak-anak di rumah semua, dapat mengikuti dengan baik, berjalan dengan lancar atas lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Silakan anak-anak, boleh mata dipejamkan dulu sebentar sebelum berdoa. Mari kita ucapkan doa bersama-sama biar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Bapak mulai. Om Awignam Astu Namusidam. Om Astu Tatastu Swaha. Ya, silakan anak-anak. Sekarang Bapak mulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Karena apa? Karena anak-anak tadi berdoa sudah. Mari kita mencari tempat yang baik. Semoga tidak ada hambatan. Anak-anak di rumah mendapatkan sinyal yang bagus sehingga dapat mengikuti pembelajaran lewat WhatsApp. Pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu hari ini Bapak lanjutkan dengan pembelajaran yang berjudul Tripararta. Adapun tujuan pembelajaran hari ini Bapak dapat sampaikan kepada anak-anak di rumah, yaitu yang pertama adalah taat beribadah dalam melaksanakan sembahyang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya masing-masing. Yang kedua, taat menjalankan sikap bakti sebagai wujud implementasi dari pembelajaran Tripararta. Yang ketiga,
berperilaku syukur telah dapat mengamalkan bagian-bagian Triparata, atau boleh yang berperilaku syukur. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Seperti yang Bapak dapat sampaikan tadi di awal, bahwa sebelum pembelajaran anak-anak dan Bapak juga ikut melaksanakan doa bersama. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajarannya selanjutnya adalah jujur dalam berkata-kata dan tidak berbohong. Selanjutnya, tujuan pembelajaran adalah disiplin dalam mengikuti peraturan yang ada di sekolah dan menerapkan protap kesehatan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan lagi yaitu bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah santun dalam mengucapkan salam ketika bertemu seseorang pendidik, teman, dan orang-orang di sekitar sekolah. Selanjutnya adalah menunjukkan sikap peduli dalam mengembangkan sikap-sikap ajaran Triparata. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah memiliki pengetahuan untuk menguraikan pengertian daripada Triparata. Tujuan pembelajaran yang terakhir dapat Bapak sampaikan hari ini adalah memiliki pengetahuan untuk menyebutkan bagian-bagian Triparata. Tetapi anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran tentang Triparata, silakan sebentar anak-anak simak dan ikuti pembelajaran ini dengan baik, sebab untuk di akhir nanti pembelajaran Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak, sehingga dalam menjawab tugas-tugas Bapak nanti anak-anak dapat menjawab dengan baik. Untuk itu silakan dengarkan pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berpikir yang positif sejenak. Artinya, kalau anak-anak sampai tidak mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, anak-anak nanti pasti tidak akan paham, tidak mengerti, sehingga nanti dalam menjawab tugas yang Bapak akan berikan, anak-anak pasti akan tidak bisa menjawab. Untuk itu anak-anak silakan ikuti pembelajaran ini dengan baik. Sekarang Bapak lanjutkan, karena Bapak tadi di awal ajaran pembelajaran hari ini adalah Triparata, maka betapa indahnya hidup jika kita saling menghormati, saling mencintai, dan saling menghargai, mengasihi antar sesama manusia. Hidup akan harmonis, damai, dan tentram untuk mencapai kebahagiaan. Kita dapat mengamalkan ajaran daripada pembelajaran hari ini, yaitu Triparata. Anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan, mari kita lihat dulu pembelajaran hari ini
Tripararta yang Bapak ajarkan dan jelaskan hari ini. Seperti Bapak tadi di awal, bahwa pembelajaran hari ini adalah Tripararta. Tripararta itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tripararta tersebut terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu kata tri, dan yang kedua kata pararta. Tripararta itu karena terdiri dari dua kata, dapat Bapak jelaskan hari ini adalah tri artinya tiga, dan pararta artinya kebahagiaan, atau boleh juga dibilang kesejahteraan. Jadi kalau kita simpulkan arti daripada Tripararta, dapat Bapak jelaskan, yaitu arti daripada Tripararta adalah tiga jenis perilaku yang dapat mewujudkan rasa kebahagiaan atau rasa kesejahteraan antar sesama manusia. Dengan demikian, arti dari kata tri dan pararta Bapak sudah jelaskan, anak-anak. Apakah anak-anak ada yang bertanya tentang arti dari kata Tripararta tersebut? Kalau memang ada, silakan bertanya. Nanti kebetulan pembelajaran lewat WhatsApp ini, kebetulan hari ini sinyalnya agak bagus, Bapak langsung bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau memang tidak ada, Bapak akan lanjutkan pembelajaran Tripararta yang berikutnya. Karena tadi dari arti Tripararta Bapak sudah jelaskan, sekarang Bapak akan mengajarkan anak-anak yang ada di rumah, tolong dengarkan dengan bagus, yaitu bagian-bagian Tripararta. Bagian-bagian Tripararta, karena Tripararta itu terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian yang pertama adalah asih, yang kedua bagian Tripararta adalah punya, sedangkan bagian yang ketiga dari bagian-bagian Tripararta tersebut, yang ketiga adalah bakti. Jadi Tripararta itu bagiannya ada tiga loh anak-anak. Silakan, karena ada kata tri dan kata pararta. Tri artinya tiga yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sehingga bagian-bagian Tripararta, tri itu ada tiga yang Bapak sudah jelaskan tadi. Yang pertama ada asih, yang kedua punya, dan yang ketiga adalah bakti. Dengan demikian Bapak akan lanjutkan pembelajaran hari ini setelah bagian-bagian Tripararta. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak akan lanjutkan. Yang Bapak akan jelaskan hari ini adalah bagian-bagian daripada Tripararta. Yang pertama yaitu asih. Asih, anak-anak, arti daripada asih adalah berperilaku. Asih adalah perilaku yang saling menyayangi,
saling mengasihi dari seluruh makhluk hidup, dan juga peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah merupakan salah satu penerapan perilaku asih, karena dengan menumbuhkan sikap peduli akan menumbuhkan rasa cinta kasih sayang terhadap semua ciptaan Tuhan atau semua ciptaan ide Sang Hyang Widi. Anak-anak mungkin tahu ciptaan Sang Hyang Widi itu adalah semua yang ada di alam ini. Semua itu adalah merupakan ciptaan dari ide Sang Hyang Widi. Dapat tayangkan dalam gambar seperti kita karena beragama itu adalah seorang ibu yang sedang menghaturkan persembahan kepada, tentunya kepada ide Sang Hyang Widi dengan perantara tumbuh-tumbuhan. Nah, di sanalah kita mengaturkan puji dan puja syukur ke hadapan ide Sang Hyang Widi. Semoga tumbuh-tumbuhan itu dalam keadaan hidup, tidak ada yang mati, sehingga manusia dapat menikmati semuanya. Lanjut, Bapak mengajarkan tentang bagian dari Triparata yang kedua adalah punya. Punya adalah perilaku yang saling menolong kepada sesama untuk menumbuhkan cinta kasih. Sengaja Bapak tayangkan dalam video pembelajaran hari ini, dalam gambar ini ada anak-anak dapat lihat, silakan lihat gambarnya anak-anak di rumah. Inilah ada seseorang yang diberikan hartanya, mungkin bendanya kepada orang lain. Nah, dalam ajaran agama Hindu itu namanya punya, yang kalau kita bilang dalam bahasa Bali, nike mempunyai ring semeton sane memerlukan keten alit-alit tinggi. Untuk nike, semoga anak-anak juga bisa menjalankan seperti perilaku yang Bapak contohkan sebagai gambar yang berikut ini. Semoga anak-anak bisa juga melaksanakan dengan baik. Untuk selanjutnya, sekarang pembelajaran karena arti AC dan punya Bapak telah jelaskan. Bapak mau bertanya anak-anak? Ada pertanyaan untuk pembelajaran arti AC dan punya? Silakan, kalau anak-anak mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak mau yang bertanya, Bapak sekarang lanjutkan dengan bagian-bagian Triparata yang terakhir, yaitu yang ketiga di sana yang disebutkan dengan bakti. Yang pertama adalah asih, yang kedua adalah punya, dan yang ketiga adalah bakti. Perilaku bakti adalah perilaku hormat dan menyayangi. Perilaku bakti dapat dilakukan dengan tulus hati, artinya dengan tulus ikhlas. Melalui sujud bakti kepada orang tua, para guru, orang suci, pemerintah, dan Sang Hyang Widi. Dapat Bapak kaitkan
karena itu merupakan rasa bakti kepada seorang guru, dapat Bapak kaitkan pembelajaran ini, tetapi Bapak hanya singgung sebentar, yaitu tentang catur guru. Nah, di sana mengenai sudah, karena baktinya kepada orang tua, terus bakti kepada guru yang ada di sekolah, terus bakti kepada pemerintah, dan bakti kepada ide Sang Hyang Widi. Nah, itu makanya berkaitan erat dengan pembelajaran catur guru. Dengan demikian, menjadi anak yang suputra merupakan wujud bakti kepada orang tua. Anak-anak tidak boleh melawan orang tua, sebab itu sudah melanggar pembelajaran Triparata, khususnya pada bakti. Makanya tidak boleh melanggar. Hormat dan bakti dapat dilakukan kepada guru di sekolah yang memberikan ilmu pengetahuan dengan menerapkan ajaran-ajaran yang telah diberikan. Sehingga kalau tidak ada guru di sekolah, anak-anak mungkin tidak bisa menulis, berhitung, dan sebagainya. Anak-anak bisa, itu semuanya adalah berkat guru. Bapak contohkan saja, kalau anak-anak nanti bisa menjadi dokter, bisa menjadi polisi, itu adalah berkat sujud bakti kepada seorang guru yang disebut guru pengajian. Kita harus selalu bersyukur anak-anak atas anugerah yang diberikan Sang Hyang Widi. Kita harus rajin bersembahyang dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Artinya, kalau anak-anak sudah melaksanakan sujud bakti kepada ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tujuan bakti kepada ide Sang Hyang Widi adalah mohon anugerah supaya kita bisa selamat, rahayu, panjang umur kita bersama. Nah Bapak, sekarang karena tadi sudah dalam pembelajaran Triparata sudah Bapak jelaskan dengan satu persatu dari Triparata itu, sekarang Bapak akan mencoba memberikan contoh daripada ajaran-ajaran atau perilaku Triparata. Nah, contoh ajaran perilaku yang pertama adalah contoh ajaran Triparata yang nomor 1, yaitu asih. Nah, sekarang Bapak asih akan berikan contoh. Arti asih Bapak sudah jelaskan tadi di depan. Jadi, contoh ajaran asih adalah saling mengasihi antar teman, saudara, dan tetangga. Yang kedua, mengasihi binatang peliharaan. Terus selanjutnya, memelihara lingkungan hidup. Yang keempat adalah menjaga dan melindungi orang yang membutuhkan. Sengaja Bapak tayangkan dalam gambar, artinya dari contoh-contoh yang Bapak berikan, berarti ini yang saling mengasihi antar teman, saudara, tetangga. Contoh, kalau anak-anak belajar di rumah, mari kita saling mengasihi sesama teman. Tidak boleh berkelahi di rumah. Kalau anak-anak umpama di rumah berkelahi, mungkin nanti tidak ada yang akan diajak belajar berkelompok umpama. Tetapi maklum, untuk hari ini, untuk tidak bisa dulu belajar berkelompok, kita belajar mandiri-mandiri saja di rumah. Yang kedua adalah contohnya mengasihi binatang pemeliharaan. Mungkin anak-anak di rumah memelihara binatang. Contoh, karena kita hidup ini di gunung,
kita mungkin ada yang memelihara sapi, ada yang memelihara kambing, ada yang memelihara ayam. Apakah ada yang memelihara ayam, anak-anak? Pasti ada, semua memelihara ayam. Sebab ayam bisa digunakan untuk sembahyang atau serada perlengkapan untuk persembahyangan. Contoh saja lagi, mengasihi binatang peliharaan. Anak-anak umpama kalau memelihara sapi, anak-anak memberi makan, memberi minum, dan memberi dimandikan, beri air untuk dimandikan. Artinya nanti binatang peliharaannya semua segar dan sehat. Sekarang karena dari AC, sekarang Bapak berikan contoh-contoh pembelajaran dari Triparata, yaitu contoh pembelajaran dari Punya. Anak-anak silakan dengarkan dulu, anak-anak, jangan ada yang ribut itu. Tidak boleh ribut dulu, nanti setelah pembelajaran selesai silakan anak-anak mau bercanda, tetapi jangan sampai berkelahi. Ayo Bapak lanjutkan, anak-anak. Contoh dari perilaku Punya yaitu membantu teman yang terkena bencana alam dengan memberikan sumbangan seperti bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Yang kedua adalah menyumbang ke panti asuhan. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada orang suci. Itu adalah salah satu dari pembelajaran perilaku Punya. Setelah itu lagi, membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Misalnya, meminjamkan pensil, pulpen, dan lain-lain atau buku. Artinya, anak-anak ini kalau nanti kita belajar bersama di sekolah setelah COVID-19 ini berakhir, mudah-mudahan Bapak berdoa semoga berakhir. Kalau anak-anak belajar di sekolah, mari kita saling memberikan untuk meminjam. Contohnya ada teman yang tidak membawa pulpen, tidak membawa pensil, mari kita berikan meminjam temanmu biar kita mengerti tentang pembelajaran Punya. Sudah itu lagi satu, Bapak berikan contoh, memberikan sesuatu atau benda yang kita miliki tanpa pamrih. Berbagi pengetahuan, berbagi kesenangan kepada sesama yang membutuhkan. Contoh, Bapak kasih sekarang, anak-anak silakan lihat pada gambar yang Bapak kirim lewat WA pembelajaran daring ini. Bapak sengaja memberikan gambar itu, lihat ada seorang Bapak polisi, sudah itu menyerahkan bantuan yang ada bertuliskan di sana bimoli. Anak-anak tahu bimoli, anak-anak? Nah, bimoli itu minyak, ya, minyak yang digunakan untuk menggoreng sesuatu, artinya menggoreng ikan untuk ibu di rumah, menggoreng apa lagi? Yang digoreng biasanya apa, anak-anak? Yaitu yang untuk makanan, artinya daging ayam kalau dibeli ibu di pasar untuk menggoreng sambal. Nah, itu digunakan minyak goreng atau di sana ada yang gininya apa? Mereknya itu bimoli. Selanjutnya yang terakhir, perilaku dalam perilaku pembelajaran di Triparata itu perilaku bakti, anak-anak. Perilaku bakti yang pertama adalah rajin melakukan sembahyang dan berdoa. Artinya anak-anak
setiap hari harus selalu berdoa. Nah, dalam ajaran agama Hindu, sembahyang dalam satu hari dilaksanakan 3 kali. Yang namanya anak-anak sudah tahu, itu namanya Trisandil. Nah, itu adalah perilaku bakti, rajin sembahyang dan berdoa. Anak-anak kalau Trisandil itu namanya aja Tri, sama artinya dengan Tripararta. Tri artinya 3 juga, tapi Trisandil juga Tri artinya 3. Berarti anak-anak 3 kali sembahyang dalam sehari. Pertama di pagi hari, kedua di siang hari, dan yang ketiga di sore hari. Sudah itu, yang kedua, contoh perilaku bakti adalah selalu mengingat nama Sang Hyang Widi dan selalu mendekatkan diri ke hadapannya. Contohnya, ya Tuhan, lindungilah kami. Contohnya seperti itu. Ratu Betara, ampunilah segala dosa. Nah, contohnya selalu ingat dengan nama Tuhan. Nah, selanjutnya membantu pekerjaan orang tua. Nah, bakti kepada orang tua berarti membantu. Contoh seperti gambar yang Bapak tayangkan di sana, ada seorang anak membantu ibunya mencuci piring. Nah, itu adalah salah satu perilaku bakti. Contoh bakti itu anak kecil itu membantu ibunya adalah bakti kepada orang tua. Contoh yang terakhir Bapak dapat sampaikan yaitu melayani orang tua ketika sakit. Semuanya akan pernah sakit, tidak mungkin tidak pernah sakit. Untuk itu mari kita di rumah saling menjaga kepada keluarga. Apalagi keluarga, contohnya orang tua kah, bapak, ibu, kakak, adik, itu harus saling jaga. Apalagi dalam keadaan sakit, silakan berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga. Selanjutnya, upaya meningkatkan perilaku Tripararta. Ada upaya-upaya anak-anak, upaya-upaya untuk meningkatkan perilaku Tripararta. Upayanya, adapun upaya meningkatkan perilaku Tripararta. 1. Menjalankan ajaran Tattwamasi. Nah, itu artinya kalau anak-anak Tattwamasi, pembelajaran yang akan datang itu yaitu artinya Tattwamasi, kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Itu artinya kita harus hidup sejajar. Yang kedua, melakukan Trisandil setiap hari. Nah, Bapak sudah katakan tadi, Trisandil setiap hari, melakukan Trisandil 3 kali dalam sehari. Yang ketiga, membiasakan diri untuk melakukan dana punya. Silahkan kalau anak-anak punya lebih, silahkan berikan sahabat, kerabat, teman-temanmu. Punya artinya membantu apapun itu. Yang jelas arti dari punya itu adalah dari hati yang ikhlas. Yang terakhir adalah menjalankan ajaran Trihita Karana. Nah, kita karena itu kepada lingkungan, kepada orang di sekitar, dan kepada ide Sang Hyang Widi Wase. Nah, itu. Nah, dengan demikian, sebelum Bapak lanjut, silakan kalau anak-anak itu ada yang di belakang, silakan duduk lagi sebentar sekali. Jangan dulu berdiri anak-anak. Silakan. Oke, Bapak lanjutkan. Karena pembelajaran Tripararta, Bapak dari awal sudah jelaskan sampai akhir, sampai bagian-bagiannya, artinya, contohnya dari perbuatan. Nah, sekarang yang terakhir Bapak adalah
Karena sebelum Bapak berikan tugas, anak-anak ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Berarti Bapak anggap anak-anak sudah paham, sudah mengerti. Karena begitu, Bapak sekarang akan memberikan tugas. Tugas ini silahkan anak-anak kerjakan di rumah dulu. Bapak kasih tengah waktunya nanti barang 3 hari. Setelah anak-anak menjawab, semua dijawab pertanyaan yang Bapak tugas yang Bapak berikan, silahkan nanti jawabannya silahkan kirim ke WA Bapak. Yang pertama tugas yang Bapak akan berikan adalah setelah kamu membaca buku agama di rumah, anak-anak sudah Bapak berikan buku paket, buku pegangan. Nah, setelah kamu membaca buku agama di rumah, coba sebutkan bagian-bagian Triparata. Nah, itu selain anak-anak mengikuti pembelajaran tadi, silahkan baca bukunya yang sudah Bapak kasih. Yang kedua, ajaran Triparata mengajarkan umat Hindu untuk apa? Nah, untuk apa ajaran Triparata? Yang ketiga, dari bagian-bagian Triparata, apa yang dimaksud dengan asih? Bapak sudah jelaskan tadi. Kalau anak-anak tidak lain-lain pasti bisa menjawab. Yang keempat, untuk menjaga hubungan baik dengan teman, maka kita harus saling titik-titik. Nah, untuk menjaga kerukunan anak-anak di rumah dengan orang tua, dengan adik, kakak, itu bagaimana caranya? Yang kelima, yang terakhir, menolong sesama adalah perbuatan baik karena sesuai dengan ajaran apa? Dengan sesuai ajaran. Bapak sudah jelaskan tadi, kalau menolong sesama sesuai dengan ajaran apa. Nah, begitu. Nah, sekarang kembali Bapak berpesan pada anak-anak, silahkan kerjakan tugas dengan baik. Sudah itu, kalau sudah semua menjawab, silahkan kirim jawaban anak-anak ke nomor WA Bapak. Kalau seandainya nanti anak-anak kendalanya adalah sinyal, nanti Bapak akan datang ke sekolah menjemput hasil daripada tugas yang Bapak berikan kepada anak-anak. Nah, demikianlah anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Karena kita sudah memberikan pembelajaran anak dengan panjang lebar, semoga pembelajaran Bapak masuk di hati anak-anak dan dilaksanakan. Untuk itu, pembelajaran hari ini cukupkan Bapak sampai di sini, dan Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.